Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a huda, amma ba'd. Ulama Mesir Isamuddin As-Sababati mempunyai karya Jami'ul Ahadis Al-Qudsiyah, himpunan hadis-hadis Qudsi. Saya bawa jilid 3, halaman 47 sampai 54. Di sini dijelaskan setidaknya ada 8 riwayat hadis tentang keutamaan, keistimewaan, maziyah orang muslim salih yang diuji oleh Allah dengan kebutaan, yakni menjadi manusia tunanetra. Dari 8 hadis ini, di hadis nomor 806, di sini ada hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza akhadtu basara 'abdi," apabila aku mengambil penglihatan hambaku, yakni mata, fasabara 'alaih, lalu dia bersabar dengan kebutaan itu, wahtasaba, dan mencari ridha Allah, fa'iwaduhu indi al-jannah, maka sebagai gantinya untuknya di sisiku adalah surga. Kemudian di hadis nomor 807, Allah menyebut penglihatan manusia itu ialah karimatai abdin, 2 organ mulia yang ada pada hamba Allah, yakni manusia, kedua mata. Kemudian di hadis nomor 810, orang yang diberi ujian oleh Allah, kedua matanya diambil, yakni kedua matanya itu tidak berfungsi melihat, Allah akan memberikan pahala baginya surga. Kata Allah, "Idza hamidani alaihima," apabila dia memujiku atas butanya kedua organ mulia, yakni mata. Ini di hadis nomor 810. Dari hadis-hadis ini maka kita simpulkan, orang muslim beriman apabila sabar mencari pahala, memuji kepada Allah dengan diujinya tidak berfungsinya kedua mata, maka Allah akan meridhoinya, maka Allah akan menyediakan baginya surga, yakni dijadikan walinya Allah. Maka sebagian ulama, ada yang tunanetra, ini mengangkat derajatnya ulama. Sebagian aulia, ada yang tunanetra, mengangkat derajatnya para wali. Ini yang pertama. Masalah yang kedua,
kebutaan seseorang yang salih karena melihat malaikat Jibril ketika sendirian, tidak ada orang lain. Ini juga manusia yang dimuliakan Allah, dijadikan oleh Allah mulia, tapi di sisi lain dibutakan matanya karena diberi kesempatan oleh Allah melihat malaikat Jibril, tetapi tidak dibarengi dengan kawan-kawannya. Saya baca di dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al karya Alauddin Al-Muttaqi bin Khusamuddin Al-Hindi di jilid 13. Diceritakan di sini ketika Abdullah bin Abbas melihat Nabi Muhammad SAW sedang berdialog dengan malaikat Jibril, disangkanya Abdullah bin Abbas yang dilihat itu bukan Jibril tetapi sahabat yang tampan, yakni Dihyah. Setelah mengetahui Rasulullah sedang berdialog dengan Jibril, maka Abdullah bin Abbas itu takut untuk memberi salam karena akan mengganggu jalannya dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas, dzalika Jibril, itu tadi yang kamu lihat Jibril. Walaysa ahadun ra'ahu khairu nabiyyin, dan tidaklah ada satu orang yang melihat Jibril selain Nabi. Sendirian dia melihatnya, tidak ada temannya. Illa dhahaba basaruh, melainkan akan hilang penglihatannya. Wa basaruka dahib, penglihatanmu Abdullah bin Abbas akan hilang. Wa huwa mardudun alaik yauma wafatik, dan penglihatanmu akan dikembalikan kepadamu di hari wafatmu. Diceritakan ketika Abdullah bin Abbas wafat dan sudah dimasukkan di dalam kafan, mendadak ada seekor burung putih menukik dan datang antara kafan-kafan yang dibungkuskan pada badannya Abdullah bin Abbas. Setelah dicari burung itu tidak ditemukan. Prediksi Ikrimah mengatakan inilah janji Rasulullah akan dikembalikan penglihatan Abdullah bin Abbas setelah meninggal dunia, ditandai dengan menukiknya seekor burung di sela-sela kafan dan kemudian burung itu tidak ditemukan. Setelah Abdullah bin Abbas masuk, diletakkan dalam kubur, masuk di liang lahat, maka terdengar dari tepi kubur orang yang diizinkan Allah untuk mendengar. Di dalam kubur itu ada suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, ingatlah, irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu, radiyatan meridai, mardiyatan diridai, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu jiwa di dalam hamba-hamba yang aku ridai, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu jiwa di surga kami.
di dalam kitab Kanzul Ummal di jilid 13 halaman 458-459. Masalah yang ketiga, energi dan keikhlasan doa seorang ibu dan penyembuhan manusia dari kebutaan. Saya baca dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala karya Ad-Dhahabi di jilid 10 halaman 277-278, di mana di masa kecilnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yakni Imam Bukhari, mengalami kebutaan. Kedua matanya tidak bisa melihat. Tetapi pada suatu hari, ibu dari Imam Bukhari ini diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada ibunya Imam Bukhari di dalam mimpi, qad raddallahu ala ibniki basarah, sungguh-sungguh Allah mengembalikan penglihatan anakmu. Ala ibniki basarah likasrati bukaik, karena banyaknya tangisanmu seorang ibu, au kasrati duaik, atau karena banyaknya dan seringnya doamu seorang ibu. Maka setelah mimpi ini, paginya Imam Bukhari itu sembuh dari kebutaan. Masalah keempat, kebutaan dan karamah wali, orang alim, orang salih, atau sembuh. Kebutaan atau sembuh ini kedua-duanya ada karamah, kelebihan dari seorang wali. Saya baca di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Abdul Wahab As-Sa'rani. Karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani di juz 2 halaman 123 124 mengenai sejarah hidupnya Zakaria Al-Ansari, di mana beliau pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, beliau Zakaria Al-Ansari sedang berada di lotengnya Al-Jami' Al-Ashar, Masjid Jami' Al-Ashar. Ketika itu, tidak lama kemudian datanglah seorang pedagang dari Syam. Pedagang dari Syam ini mengalami kebutaan dan dibawa kepada Zakaria Al-Ansari yang juga sama-sama mengalami kebutaan. Maka Imam Zakaria Al-Ansari mau mendoakan kesembuhan orang itu dari kebutaan, asal kamu jangan tinggal di Mesir. Karena kalau di Mesir orang tahu saya Zakaria Al-Ansari juga mengalami kebutaan. Nanti kalau saya mendoakan seseorang, ruqyah pada seseorang dan hilang dari kebutaan, sementara saya sendiri yang memberi doa justru mengalami kebutaan, maka saya takut dipermalukan. Oleh karena itu, kalau kamu saya kasih doa
kemudian kamu diberi kesehatan Allah, hilang dari kebutaan, janganlah kembali ke Mesir. Kembali tetap ke Syam. Jangan kembali ke Mesir. Maka inilah hubungan antara karamah seseorang dan kebutaan. Maka akhirnya pedagang yang diobati, didoakan oleh Zakaria Al-Ansari yang kemudian sembuh dari kebutaan, maka dia kembali ke Palestina dan sampai wafat di Palestina, yaitu seorang yang terkenal sekali, yakni Zakaria Al-Ansari. Masalah yang kelima, buta tapi menjadi seorang intelektual, pengarang tafsir Al-Quran, pendakwah dengan reputasi ilmu yang mendunia. Sebuah kitab Al-Ulama'ul Ummiyun, kumpulan ulama yang mengalami tidak bisa membaca dan menulis akibat beberapa faktor, di antaranya karena kebutaan. Di dalam kitab ini karya Atiyah, Al-Ulama'ul Ummiyun, mengungkap sejarah kehidupan Syekh Abdul Hamid Kiski di halaman 298, 300 sampai 301. Abdul Hamid Kiski lahir 1933 Masehi. Wafat 1996. Beliau mengalami kebutaan. Abdul Hamid Kiski ini usia 13 tahun baru kehilangan aktifnya satu mata, yakni kebutaan baru satu mata. Pada usia 17 tahun maka lengkaplah kedua mata Abdul Hamid Kiski ini mengalami kebutaan. Tapi beliau luar biasa, seorang pengarang tafsir, Rikhabut Tafsir, tafsir yang besar, dan tidak kurang dari 2000 ceramah, mengarang 108 judul kitab. Kemudian pada akhir hayatnya beliau menunaikan solat Jumat pada rakaat yang kedua, tepatnya setelah sujud yang pertama, kemudian sujud yang kedua. Maka di sujud yang kedua ini Syekh Abdul Hamid Kiski meninggal dunia tahun 1996. Masalah yang keenam, yakni kebutaan dan hikmah kecerdasan orang buta. Di dalam Al-Quran, orang buta dengan sebutan a'ma, kemudian umyun, kemudian
amun, kemudian amin, kemudian umyana, total 23 kali. Ini khusus tentang kebutaan. Di antara 23 kali itu, orang yang buta di Al-Quran, di ayat 3 surat Abasa, orang yang buta Abdullah bin Ummi Maktum disebutkan la'allahu yazzakka. Moga-moga orang yang buta itu menjadi bersih. Bersih dari dosa untuk menerima ilmu dan ma'rifat. La'allahu yazzakka. Moga-moga orang yang buta itu bersih. Di dalam tafsir Rihabut Tasfir, Rihabut Tasir, fi Rihabut Tasir karya Abdul Hamid Kiski di jilid 9 halaman 7865. Di sini disebutkan la'allahu yazzakka. Moga-moga yang buta ini menjadi orang yang bersih dari dosa-dosanya untuk menerima ilmu dan ma'rifat. Minal ilmi wal ma'rifat. Kemudian au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia memorinya masih bagus, menerima mau'izah, menerima nasihat, maka orang yang dibutakan tadi akan menerima mau'izah. Jadi orang buta ini banyak diberi keistimewaan oleh Allah. Satu, yazzakka, bersih dari dosa, yakni tapi masih dimungkinkan dosa batin, yakni dosa yang terdorong karena melihat sesuatu tidak bisa karena mengalami kebutaan. Kemudian menambahkan daya ingat zakirah, au yazzakkaru, menguatkan zakirah, daya ingat. Yang keenam adalah amal sosial untuk penyandang kebutaan. Saya baca di dalam kitab Mu'jamus Sahabah karya Abdul Baqi bin Qani al-Baghdadi, jilid 15, hadis nomor 2114. Rasulullah SAW mengatakan, satakunu madainu idham, akan bermunculan kota-kota yang menjadi kota besar. Fiya aswaq, di dalamnya ada pasar, di dalamnya ada banyak pasar. Fahadul a'ma, maka berikan bimbingan kepada orang buta, itu pahalanya besar sekali. Bimbingan kepada orang buta, hadiah untuk orang buta, menunjukkan arah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu madaimu idham, akan muncul, akan ada kota-kota besar. Fiya aswaq, di dalamnya kota itu banyak pasar-pasar. Fahdul a'ma, maka tunjukkan orang yang buta, tunjukkan pekerjaannya, tunjukkan jalan yang akan dilaluinya, tunjukkan arahan, dibina menjadi punya aktivitas yang kelak kemudian menjadi orang yang mandiri. Itu termasuk kebaikan kepada kebutaan, yakni orang yang mengalami buta. Wa a'inul mafluj, dan tolonglah orang yang mafluj, dan tolonglah
orang yang lumpuh separuh. Hadis nomor 2114. Masalah yang ketujuh, doa Nabi SAW yang membawa kesembuhan manusia dari kebutaan. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis nomor 3578, yaitu ada seorang laki-laki sowan kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah supaya laki-laki itu disembuhkan dari kebutaan. Singkat ceritanya, lalu Nabi memerintahkan laki-laki itu untuk menunaikan wudhu dengan wudhu yang baik, lalu berdoa. Kata Nabi SAW, doa yang dibacanya adalah Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, wa atawajjahu ilaik, wahai Allah, dan aku menghadap kepadamu, binabiyika, dengan perantara nabimu, Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nabimu itu nabi pembawa rahmat. Binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah. Inni tawajjahtu bika, sesungguhnya aku menghadap kepadamu dengan perantaramu Muhammad SAW, ila Rabbi, kepada Tuhan kami, fi hajati, di dalam hajat dan kebutuhan kami. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabi rahmah. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu perantara nabimu Muhammad, nabi pembawa rahmat. Inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati lituqda li, Allahumma fasyafi'hu fiyya. Sesungguhnya kami menghadap kepada Tuhan kami perantara Muhammad SAW di dalam hajat kami, fi hajati hadihi lituqda li, supaya keputusannya, hajatnya itu terpenuhi. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ini lanjutannya doa. Ya Allah, maka terimalah syafaatnya Nabi Muhammad untuk diri kami. Akhirnya setelah membaca doa ini, setelah berwudu dan doa ini dibaca dengan ikhlas dan sempurna, maka laki-laki buta tadi sembuh dari kebutaan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.